Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam bahagia, salam ternak semua. Sahabat-sahabat Tino Member Kafang. Kali ini saya ingin membahas sedikit tentang informasinya manisnya beternak kambing perah, kambing susu. Jadi dari sekian banyak berita-berita yang saya baca, yang saya lihat, dan yang saya dengarlah bahwa ternak kambing susu itu sangat-sangat manis dan sangat-sangat menjanjikan. Apakah benar atau tidak? Coba sedikit saya bahas di konten kali ini. Dari pengalaman yang sudah saya jalankan selama kurang lebih 2 tahun kurang dikit. Manis dan tidaknya bisnis kambing perah itu ya tergantung dari kita sendiri. Bagaimana kita mau menyikapi dan kita mau belajar untuk tentang kambing itu. Kita melihat hanya dari hasil susunya. Kebanyakan yang dilihat dan didengar, yang dirasain itu ya karena lihat hasil susunya. Jadi ya kelihatan manis banget, padahal belum tentu manis, bisa gurih, bisa pahit, ya dan lain-lain. Tapi karena kita selalu melihat dari hasil susu dan penjualannya tanpa melihat proses dari awal sampai akhir, kenapa bisa menjual susu? Dari mana susu tersebut kita dapatkan? Bagaimana prosesnya? Nah, itu yang membuat banyak orang, seratusan, ribuan, bahkan banyak lah, sangat-sangat tertarik dan sangat-sangat berminat untuk berbisnis beternak kambing susu. Kenapa? Karena itu hasil susunya. 1 ekor dari berita-berita yang kita lihat bisa mencapai 2,5 liter sampai 2 liter atau lebih, malah 3 liter. Tinggal dikalikan saja 1 liternya itu 20.000, 25.000, 30.000, tergantung daerahnya masing-masing. Jadi bisa dilihat itu hasilnya berapa per hari, per bulan, per tahun, dikalikan, kan tinggal mengalihkan saja. Jadi kelihatannya itu manis. Nah, kalau kita pelajari lebih detail, ya manis, ya pahit, ya gurih, tapi ya ada yang enggak juga, karena kita belum bisa merasakan langsung. Jadi kalau kita ingin merasakan manis dan enggaknya, kita harus langsung berternak, tapi ya harus berhati-hati. Semua harus diperhitungkan dari segi pakannya, segi jenis kambingnya, genetik kambingnya, mentornya, semua perawatan kambingnya. Karena kambing perah kan harus lebih telaten perawatannya. Karena apa? Kita kan harus, sebelum diperahkan kambing itu harus hamil dulu dan melahirkan dulu. Nah, setelah melahirkan, proses kita perah, dan anaknya kan harus kita pikirkan juga. Bagaimana perawatannya, bagaimana makannya, dan itu butuh ketelatenan. Jadi bisa kita simpulkan kalau bisnis kambing perah itu tidak selalu manis seperti yang kita lihat di YouTube yang ada, yang kita lihat dan kita dengar dari orang-orang cerita. Tidak selalu manis, karena itu yang kita sampaikan tadi. Ada perawatan cempe. Perawat cempe itu kan dari begitu lahir cempe harus dikasih susu, dan induknya kan kita perah. Anaknya itu kasih susu apa? Nah, itu yang harus kita pikirkan juga. Dan biayanya berapa? Makanya kambing yang diperah itu perlu makanan yang bagaimana? Dan itu juga perlu dipelajarin juga. Jadi bisa kita simpulkan kembali sekali lagi, tidak selalu manis. Tidak selalu manis. Jadi
yang berminat dan yang tergiur untuk berbisnis kambing perah, belajar dulu dan diperhitungkan. Sangat-sangat harus diperhitungkan. Biar saat terjun dan saat kita dengar hasilnya itu bisa sinkron dan sama. Jangan dengar manis terus, begitu terjun kok agak pahit, agak gurih. Mending kalau gurih, kalau pahit nah nyesal dan sebagainya. Jadi ayo belajar bareng-bareng tentang kambing perah. Mungkin lain kali akan saya bahas tentang perawatan cempe, makan, perawatan indukan yang habis melahirkan, dan lain-lain. Kita bahas bareng-bareng, kita belajar bareng-bareng agar peternakan, khususnya peternakan kambing perah itu bisa makin maju, makin bermanfaat bagi peternaknya dan bagi masyarakat umum. Jadi nggak selalu manis yang diomongkan, jadi semuanya itu harus disampaikan dan dijelaskan. Ayo jangan lupa subscribe, like, komen agar channel Tino Memberkan Farm bisa berkembang, peternakan Tino Memberkan Farm juga bisa maju dan berkembang. Mari doa bersama-sama. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.